di Jawa itu banyak sekali kode-kode, ya kode-kode yang harus kita pecahkan yang sebenarnya itu ada pesan tersembunyi yang sangat penting gitu kan. Apalagi nanti kode-kode ini ibaratnya semakin berlapis ketika kedatangan kolonial, mulai dari Belanda gitu, bahkan di zaman Portugis juga sudah. Tapi Portugis gampang dikalahkan Belanda ini yang 350 tahun. Pesan mungkin untuk kawan-kawan kita, untuk pemirsa JKDN Production. Saya kira mungkin berkaitan dengan sejarah Jawa ya. Ini kan mungkin nanti kita podcastan lagi. Oh iya, pasti masih banyak. Ini kan ini baru di awal, bahkan mungkin belum menyentuh sama sekali. Ini kan baru gambaran awal kisah aja. Awalnya dimulai dari makam Siti Fatimah binti Maimun tadi kan, ini belum masuk Wali Songo, belum saya Subakir yang kemarin dibahas di vlognya JKDN. Kenapa kita penting memahami tentang Jawa ini? Saya kira ini bukan mengunggulkan ras Jawa, bukan mengunggulkan ras Jawa atau Jawa lebih utama, tidak, karena nanti ada Sumatera juga, ada Kalimantan, ada Sulawesi dan lain-lainnya. Ini yang saya sendiri merasakan sebagai orang Jawa sebagai orang Jawa, ketika mungkin ke Sumatera, mungkin ke wilayah lain, bahkan ke Pasundan ke wilayah tanah Tatar Sunda, itu mereka selalu curiga dengan orang Jawa. Mereka selalu mengatakan bahwa Jawa itu sinkretis, Jawa itu anteknya penjajah, Jawa itu nggak ada Islam-Islami lah, nggak ada Islamnya sama sekali. Padahal di dalam hatinya orang Jawa itu Islam. Kenapa itu semua terjadi? Kenapa? Itu nanti memang ada satu peristiwa-peristiwa yang memang membuat Belanda itu membelokkan. Jadi memang ini bagian dari pemecah belahan umat. Ya karena Islam itu kan di Nusantara itu memang banyak. Kita ini kan kelihatannya wajahnya mirip. Wajahnya mirip, kalau ke Jumatan sama-sama sarungan semua gitu ya. Karena orang-orang di Asia Tenggara kan gitu. Cuma kalau kita lebih ke dalam lagi itu nanti memang sebenarnya kita ini lebih beragam dibandingkan orang Timur Tengah. Betul. Lebih beragam. Dan kita nggak bisa membahas Nusantara itu tersendiri. Artinya dalam satu pembahasan nggak bisa. Kita akan bahas, jangankan Nusantara ya, Aceh, kemudian di Kepulauan Riau, di Riau-nya sendiri, Jambi dan seterusnya. Apalagi di Jawa ini tentu saja banyak sekali perbedaan. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar kali ini. Jangan pernah lelah untuk keliling-keliling. Jangan pernah lelah. Ini yang luar biasa ya. Tadi udah kayak mengelilingi dunia aja kalau dari Aceh ke Papua. Betul. Padahal itu masih Indonesia. Masih Indonesia dan tahun ini kita masih terhalang untuk jalan-jalan ke Thailand, Filipina, Brunei, Malaysia dan sekitarnya karena masih lockdown pandemi ya. Semoga bisa segera ke sana lah, karena memang kalau kita bicara Nusantara nggak bisa bicara hanya Indonesia saja ya Pak Fajar ya. Ada yang lain-lain, dan bahkan mungkin dalam beberapa episode podcast ke depan saya mau undang juga sejarawan kita yang satunya. Sejarawan yang asli. Sejarawan sudah ada cap ijazahnya. Udah ada cap ijazahnya, tapi dia juga turun ke lapangan. Dia juga sarjana kuburan juga. Dia sarteng juga, sarjana benteng juga. Dia keliling dari satu benteng ke benteng yang lainnya. Yang rela kedinginan manjat-manjat benteng Konstantinopel. Yang kedinginan waktu di Turki itu kan. Nah itu nanti akan kita undang juga. Masuk angin, nyari antangin di Turki nggak ada. Nah, dan ini tentu saja buat pemirsa, barangkali begitu ya, pemirsa juga tinggal di kota-kota tertentu yang di situ ada situs-situsnya, tapi selama ini nggak ngerti. Karena kita di satu sisi nenek moyang kita, orang tua kita itu mengajarkan sering ziarah makam sering ziarah makam. Itu bagus gitu. Tapi hari ini ziarah makam itu nilainya kayak menghilang begitu. Artinya yang kita ingat hanya orang matinya. Kita nggak ingat dengan apa yang ditinggalkan. Kita nggak ingat dengan ajaran-ajaran beliau begitu. Kita hanya sekedar mendoakan makam begitu. Bahkan siapa, mengapa dan bagaimana juga nggak tahu. Udah hilang gitu. Udah hilang. So sih wong iki gitu. Nah kemudian di satu sisi nggak tahu ini asal mulanya seperti apa, kemudian masuk ke tengah-tengah kaum muslimin di Nusantara, katanya ya ziarah makam itu bid'ah, berdoa di makam itu bid'ah dan lain sebagainya gitu. Nah itu
ya kita sayangkan banget ya. Malah makin jauh. Malah makin jauh, betul. Malah makin kita itu kehilangan ya jati diri ya. Jadi bukan berarti kemudian kita nasionalisme, bukan, enggak sih. Jadi kita ingin kalau kita nggak tahu nenek moyang kita tuh, pada akhirnya kita itu oke, kita bangga menjadi Muslim ya. Tapi kemudian ketika kita bergaul dengan saudara Muslim yang lain, misalnya orang Arab mengumumkan kami keturunannya Umar, orang Kurdi mengumumkan kami keturunannya Salahuddin, orang Turki mengatakan kami keturunannya Muhammad Al-Fatih. Nah, kita keturunan siapa? Kita bengong gitu. Oh, turunannya Semar ya. Ya itu, wah, jadi kita tuh ya sudahlah fisiknya kecil gitu ya. Sejarahnya nggak kelihatan. Misalnya Habib Nurmagomedov misalnya bangga banget, saya keturunannya Imam Samil gitu kan. Selalu dikatakan gitu kan. Elangnya Kaukasus. Nah, kita di sana udahlah kecil, kalau haji itu kedesek udah gepeng-gepeng gitu. Apalagi kalau mau masuk ke Hajar Aswad, itu orang Indonesia paling hancur gitu. Tapi kalau kemudian kita pede, saya turunannya Pangeran Diponegoro, turunannya Pangeran Sambernyowo gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu tentang sejarah itu. Hanya kemudian ya dulu pernah ada Pangeran Diponegoro, dulu pernah ada Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur gitu. Tapi ternyata anak keturunannya karena nggak belajar Islam, nggak ngerti sejarahnya, nah mentalnya jadi ayam geprek gitu. Pokoknya itulah. Ayam sorry ya. Ayam sorry, ku tak akan love you lagi gitu. Oke, siap. Ya, jadi podcast IKDN akan membahas lebih lanjut tentang sejarah-sejarah seputar Islam di Nusantara dan juga jejak khilafah yang ada di Nusantara. Jadi kalau kita habis nonton film JKDN pertama itu nggak akan puas gitu ya. Ya pastilah kita dapat banyak sekali komplain dari mana-mana, dari wilayah Demak, Banten, kemudian mana lagi ya, pokoknya yang mereka Mataram juga, mereka yang kemudian atau mengambil posisi penting dalam perjuangan melawan penjajah Belanda merasa, loh kita kok nggak dibahas begitu. Nah, tunggu dulu, masih ada JKDN yang kedua. Kok Maulana Malik Ibrahim, kok Sunan Giri enggak? Kok Sunan Giri enggak? Kok saya Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel enggak? Nah, itu dia. Walaupun nama-namanya sempat sedikit keluar, itu kita bahas Jawa berapa menit sih? Saya sih baca narasinya, waktu narasiin itu ya sedikit sekali. Ya. Apalagi ya kita ini kan terbiasa. Jadi kita itu sejak era Belanda, Orde Lama, Orde Baru itu kan sejarah itu dipusatkan. Kita nggak pernah tahu sejarah lokal. Jadi misal tadi Sriwijaya, Mojopahit. Sriwijaya Mojopahit, nggak tahu kerajaan yang lain, nggak dikenal. Tiba-tiba Jawa aja, ya wes, ya itu aja, itu aja. Jadi orang taunya ya pokoknya terpusat, padahal kita ini ya Aceh punya sendiri, Minang punya sendiri, dan Sunda, Jawa pun banyak loh. Jawa punya sendiri. Jawanya banyak loh. Ada berbagai macam, wilayah di sini. Bahkan Mataram aja ternyata pecah jadi Jogja, Surakarta. Nah itu punya cara dewe-dewe. Dan kalau di JKDN pertama kita bahas Jawanya sedikit, bukan berarti kemudian di sana nggak ada sejarah, akan tetapi ada sejarah yang memang belum terungkap di situ dan sekarang sedang kami teliti. Apakah muncul di JKDN 2? Nah, tunggu aja kejutannya nanti. Oke, terima kasih Pak Fajar atas pagi hari yang sangat indah. Udah pagi. Sebentar lagi imsak. Atas pagi hari yang sangat indah, selamat menikmati makan sahurnya. Sesaat lagi nggak tahu udah disediain apa tadi tuh. Kayaknya kita dibawakan sesuatu sama tim. Ini kayak komentator Liga Champions ini. Iya. jam dini hari. Subuh-subuh. Habis ini kuis dulu. Habis ini kuis ya. Oke, siapa pembawa acara kuisnya? Silakan. Mbak siap. Oke lah, karena sudah semakin pagi dan semakin ngaco, kopinya udah habis. Otak kita butuh nutrisi dengan mengisi, butuh logika dengan mengisi logistik ya. Kita siapkan dulu makan sahurnya, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di JKDN Production Channel dan sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan simak juga episode-episode vlog kita di lapangan dengan rekaman yang seadanya itu ya. Dengan rekaman yang bareng Kak Ros, bareng Kak Alimuddin Rosyid,
dan juga duo sejarawan kita yang luar biasa ini. Walaupun yang satunya mengaku sarjana kuburan, nah saya beri julukan satunya sarjana benteng gitu aja biar pas gitu. Jadi kita menelusur dari benteng ke benteng, dari makam ke makam. Oke, sampai jumpa lagi Pak Fajar di podcast berikutnya, dan juga terima kasih kawan-kawan yang sudah menemani sampai pagi. Ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Saya Ahmad Adiasta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.